Oke, coba kita saya 1 2 ketemu negara kursi doyan makan. Oke, assalamualaikum, ketemu negara kursi doyan makan. Saya doyan makan lagi ada acara bincang santai bersama bintang tamu kita ini. Wah, jauh-jauh bintang tamu ya. Kita dengan narasumber berarti koran ya. Pokoknya bahasanya narasumber. Narasumber kali ini jauh-jauh dari Jogja. Wah, kita pasti sering melihat Mas yang satu ini warawiri di dunia apa ya, di dunia postingan atau di dunia podcast Si Doyan Makan. Apakah sudah mengenalnya? Monggo diperkenalkan. Ini ada namanya Mas Koko Ade. Halo, thank you Mas Freddy. Alhamdulillah. Kita sudah sering ya podcast mengenai apa namanya hal yang saat ini lagi ngetren kita bahas bersama ya. Nah, kali ini Mas Koko ini spesial saya undang ke Surabaya. Terakhir kali saya ke Jogja waktu itu sama almarhum Vicky ya. Ya, sama Vicky almarhum ya. Setahun yang lalu. Cepet banget ya. Nah, sekarang kita undang ke Surabaya khusus mengenai itu loh, Mas Koko. Kita kan tahu sekarang ini saat ini kita kan lagi masa pandemi masih berjalan. Ya, sudah hampir 2 tahun ini ya. 2 tahun ya, mulai Maret 2020 ya. Betul. Nah, sekarang gini saya mau ajak bincang-bincang mengenai adakah kreativitas di tengah pandemi. Kita tahu PPKM adalah kita ada program dari pemerintah untuk membatasi kegiatan ya. Pasti otomatis orang bilang, wah, aku kok dibatasi yo, aku kok ngene ya. Sebenarnya ada nggak kalau kita sebagai kreator itu memberikan solusi ke teman-teman atau viewer kita bahwa sebenarnya di masa pandemi ini masih bisa kok aktivitas? Oke, jadi kita ngomongin tentang kegiatan yang kita mau lakukan di masa ini ya. Iya, itu. Sebenarnya kalau aku bilang ya Fred, sebenarnya kita kan di nuansa yang new normal ya. Betul, new normal kita bilangnya. Ya, intinya kalau kita sih sebenarnya harus tetap kreatif ya. Betul. Day by day ya. Terus ada perubahan beberapa faktor ya. Katakanlah contoh dulu yang memang kerjanya harus dari kantor, sekarang dibatasi WFH. Terus sekarang yang kerja di rumah juga omsetnya menurun kan. Betul, gitu ya. seperti itu. Jadi intinya kita tetap aja ya begitu. Ya begitu berarti apa ya kira? Jadi kita tetap harus punya kegiatan ya Fred ya. Kalau menurutku sih kegiatan ya paling enggak kita harus tetap produktif. Ya. Paling enggak otaknya tuh harus jalan. Harus jalan. Harus apa ya? Semua yang kita kerjakan paling enggak harus ada nilai produktifnya. Betul, harus ada itu ya. Ya, kalau di bidangku sih biasanya juga kayak kamu dulu waktu di Jogja kan kita sering vlog kayak gini ya. Nge-vlog, bikin sinema kan dulu kan waktu di Jogja kita. Makanan ya kamu ya? Aku makanan, terus kemudian kamu ngajarin aku mengenai bikin sinema kan waktu. Jadi lucu tahun 2000 yang PSBB yang awal ya. Awal pertama kali. Justru aku ninggalin Surabaya ke Jogja, belajar ke Jogja untuk belajar sinema sama bikin vlog. Benar. Ajarin sebagian tuh waktu itu ya Fred ya. Iya, dan nah dari situ kan sebenarnya kalau kita lihat zaman PSBB pertama sama sekarang kita tuh sebenarnya masih bisa aktivitas loh. Benar, walaupun banyak rumah makan atau kafe yang sekarang udah ditutup ya sebagian. Iya, udah ditutup. Justru seharusnya kalau aku pribadi ya. Dari pengalaman awal kita PSBB sama sekarang ya tetap aku lakukan. Aku kenapa? Benar. Kita sebagai kreator ya membantu mereka ya. Betul. Minimal mereka tetap bisa tahu ya, kan sekarang virtual semua ya. Betul, sama sebuah. Jadi ada perubahan beberapa. Ya. Kita kan nggak boleh, kalau di Surabaya kan nggak boleh makan di tempat. Bener. Nah kita harus bawa pulang, bisa dibeli tapi bawa pulang. Ya. Udah banyak kafe-kafe yang mulai buka itu kan. Yang istilahnya cuma drive-thru ya. Betul, drive-thru. Terus mengurangi orang-orang kumpul di situ. Dia itu udah tren baru buat ini. Kira-kira gitu kan ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau dari katakan ada makanan yang mulai sekarang nggak boleh dine-in atau sistem take away. Sebenarnya kalau itu kita lihat restoran-restoran besar-besar yang punya nama, itu punya bisa kok diterapin di tempat-tempat UMKM yang kecil. Toh nyatanya kalaupun kita ambil contoh gini, yang jualan nasi apa itu bungkus. Ya, bungkus. Pernah nggak nasi bungkus itu menyiapkan kursi? Nggak ada. Nggak ada, kecuali yang
warkop yang besar, ada tempat ada khusus untuk makan. Ya, betul. Nah, sebenarnya kalau UMKM seperti itu menerapkan sistem drive-thru kayak gitu, jadi ngelar dagangan, ibaratnya gini, kalau kita ke warteg kan pasti pesen nasi krengsengan, dikemas aja, nasi krengsengan dalam bungkus, udah dibungkus tinggal ambil bawa makan di mana. Tapi cuma tantangannya satu, bagi bapak-bapak ini yang pekerja di lapangan, pasti otomatis kebiasaannya dia untuk makan di luar sambil ngobrol sama temen itu yang harus ditahan sementara ya. Ya, karena kondisi masih kayak gini ya. Betul. Terus yang susah tuh gini, Fred. Saya pernah makan ya, Fred. Ada warung tuh ya, makanan favorit ya di Wali Kota Musjab. Rawon, Fred. Mas, rawonnya dibawa pulang. Makannya di mana sih? ya itu. Bener. Makan di mana rawon kan? Kalau nasi bungkus itu masih bisa ya. Kalau ada kuahnya susah. Nah, bahkan kemarin saya sempat kayak jenengan gini, itu yang berkuah ya, itu di model makan di mobil. Iya, di mobil, bakso apapun di mobil. Tapi sih masalahnya satu, kita tahu Surabaya itu parkirnya kan sulit. Ya, benar. Sekarang kalau semua jejer katakan di daerah Gubeng lah, yang banyak yang jualan. Nah, itu muat berapa mobil sih? Nah, makanya itu. Memang pembatasannya masih seperti itu. Ya, gitu. Tapi dalam hal ini itu kan hanya teknis. Kalau untuk yang jualan secara online masih bisa dong disiasati. Betul. Terus kemudian bagi mungkin kalau pekerja kantoran yang dulu yang punya skill ya, mungkin di kantor dia dulu seorang akunting, seorang HRD dan sebagainya. Kalau yang namanya work from home, benar bisa loh kita bikin konten-konten untuk hal seperti itu ya. Betul. Memang tetap kreativitas diperlukan sih, Fred. Memang harus perlu gimana pun kondisinya, kita tetap harus kreatif ya. Kalau di masa kayak gini tetap aja kita gerak aja. Tetap harus aktif. Kalau kita diem malah imun kita turun. Betul, imun kita bisa turun. Paling enggak yang di masa sekarang ya kita gimana supaya kita tetap bergerak. Terus walaupun memang kita tahu pendapatan kita berkurang, kita harus lebih banyak kreativitas, ide yang bisa kita munculkan supaya dompet kita tetap penuh. Kan penuh, gitu ya? Betul. Ya. Nah, sekarang untuk hal-hal yang tadi kita sebutkan ya, itu sebenarnya kalau seperti media-media sosial itu sebenarnya sudah menyiapkan untuk yang bisa menghasilkan. Betul. Contohnya kayak yang joget-joget itu aplikasi ya, aplikasi itu kan juga sekarang TikTok, juga TikTok kan Toktik itu kan juga menghasilkan ternyata. Benar. Kemudian kalau yang YouTube ya otomatis lah kita tahu sendiri pasti menghasilkan. Instagram pun sekarang belum monetize ya, tapi cuma dia ajang untuk mengetahui kita sebagai influencer, reviewer di situ. Ajang promonya di situ. Ya, betul. Jadi paling enggak kita yang bisa kita kerjain dari rumah ya membesarkan online itu tadi. Online, kembali ke online. Kalau seperti ini nggak bisa kita offline. Benar, kita harus online. Ya paling enggak kita awalnya kita personal branding ini, Fred. Iya. Personal branding, misalnya teman-teman yang jago masak nih, contohnya. Iya. Mereka bisa buka pakai yang GrabFood kerja sama aplikasi kan. Betul, ya. Kerja sama aplikasi bisa, atau di IG-nya tuh ditampilin dulu makanan-makanan tadi. Nah, hasil-hasil yang mereka kerjain itu kan masak tadi gitu kan. Cuma dari pengalaman aku pribadi ya, kalau untuk itu kebanyakan maaf banget para bapak ibu penjual itu kurang pede. Masalahnya di situ. Tapi tenang, biasanya kalau seperti itu bisa kok kita belajar melalui YouTube, atau mungkin kalau di tempat-tempat wilayahnya dia ada namanya pendampingan UMKM, bisa belajar kok di situ. Pendampingan UMKM ya. Betul. Mungkin kalau saya sih beruntungnya punya bakat di musik ya. Nah, itu loh. Di masa yang kita lagi nggak enak ini biasanya kan kita sering di rumah dan bikin lagu nih. Nah, bikin lagu terus nanti sama teman-teman band-bandan kita aransemen, terus kita recording. Terus sekarang udah setelah jadi hasilnya kita masukin ke digital platform.
Nah itu Nah, digital platform tadi kan nanti kalau makin banyak yang lihat menggunakan aplikasi itu kan kita juga dapat benefitnya dari situ. Ini yang perlu kita ulas ya, mungkin dari kalau teman-teman yang suka hobi musik ya. Iya, betul. Bisa ditiru seperti Mas Koko ini ya. Benar, buat teman-teman yang kalian di rumah kan sering-sering lihat cover-cover itu ya. Nggak apa-apa, kalian sering-sering aja cover dulu. Nanti dari situ kan kalian bisa ngerasa punya kreativitas sendiri, bikin aja lagu sendiri. Coba aja 1-2 lagu. Jadi sekarang mulai apa ya, dari dunia kita ketahuinya kalau cover pasti masuk ke YouTube ya. Betul. Sekarang bisa lagi ke yang Digital platform. Betul. Digital kan juga enggak ada. Kalau digital platform nggak bisa, kalau cover belum bisa. Oh, belum bisa. Nggak bisa, kita harus pakai Murni asli original sendiri. dari karyanya ya. Ya, kalau YouTube masih bisa. Tapi kalau buat teman-teman yang mau tampil eksis ya, tetap eksis di YouTube ya itu tadi cover dulu lah. Oh gitu ya. Yang penting masih ada apa namanya, kegiatan bermusik lah ya. Itu lakunya terus lah, nanti lama-lama juga kalian bisa lihat hasilnya kan kayak gitu. Nah betul, jadi buat teman-teman di selama pandemi ini sebenarnya tantangannya untuk beraktivitas masih ada kok sebenarnya. Jangan kepikiran, ya memang ya maaf ya, kebanyakan dari orang-orang yang merasa, wah aku kok merasa apa namanya pendapatanku berkurang, memang berkurang. Tapi paling tidak ada aktivitas yang bisa dijual. Aktivitas lain yang bisa menghasilkan seperti itu ya. Kayak jualan toko tutup, berarti kan nggak perlu harus takut nggak bisa jualan. Bener. Ada marketplace ya benernya. Kalau nggak salah tuh sekali kita gabung marketplace ya di Facebook nih ya, saya bisa langsung diposting ke 13, 12, 15 postingan. Ke grup-grup itu ya. Ya. Itu termasuk efektif juga kok sebenarnya. Efektif juga. Jadi masukin 100 ya ambillah 10%-nya ya. Yang respon 10%-nya. 10%. Itu cepat sekali kita hitung tadi. Itu kalau nggak salah kayak marketplace kan bisa per wilayah juga ya, atau mungkin ke nasional ya. Oh ya, per wilayah. Lebih dekat ke per wilayah area ya. Kalau masalah kayak pengiriman sebenarnya juga sudah ada solusinya. Simple. Ada JNE. Ada yang paket-paket untuk apa? Pengiriman jarak dalam kota atau yang dalam kota, luar kota bisa ya. Itu masih terjangkau. Masih terjangkau ya. Betul. Nah, bagi teman-teman food lover, di sini kita bisa jelaskan ya bahwa memang di masa pandemi ini seperti apa yang kita diskusikan bincang santai ini, sebenarnya banyak kok aktivitas yang masih bisa kita laksanakan. Jadi selama mungkin bagi karyawan yang masih work from home, bikin aja seperti kreator-kreator bikin di YouTube atau di beberapa media ya. Kemudian untuk pedagang-pedagang yang nggak bisa jualan offline itu nggak usah terus kita buru-buru ngedrop, karena masih ada media yang namanya marketplace yang untuk bisa menjual dagangannya. Kemudian bagi bapak ibu yang penjual makanan ya, itu masih bisa memakai kayak punyanya resto-resto besar. Kita pakai pertama pakai aplikasi dulu, aplikasi yang food-foodan itu ya, kita nggak nyebut merek ya. Terus kemudian juga bisa melalui seperti drive-thru yang tadi. Ya, yang tadi saya lihat. Jadi ya kalau mau jualan aja, kita tanpa pakai kursi dulu. Jadi kalau mau bikin ya kita sajikan. Karena apa? Karena itu yang masih bisa ditolerir di masa ini. Ya, yang dimana kita nggak membuat suatu kerumunan dulu ya. Yang sesuai prokes ya. Betul. Jadi itulah yang selama ini yang bisa dilakukan ya Mas Koko ya. Di Jogja pun sekarang gimana? Sama seperti itu ya. Jadi prokes, betul. Jadi kita harus mengasah ide kita ya, kalian kita seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ragu mengenai apa sih aktivitas selama kita di masa pandemi, nah sudah terjawab kan. Jadi banyak kok aktivitas. Pokoknya intinya tetap semangat. Kita tetap semangat menghadapi ini, nggak boleh stres. Ya, karena biar menjaga imun ya. Menjaga imun tetap stabil ya, gitu ya. Tapi ya kayak gitu, jangan lupa kita juga harus vaksin. Jadi kita sudah memberikan masukan kepada para food lover. Jadi mungkin bisa nanti kita terapkan di masing-masing. Mana yang bisa kita terapkan.
Iya. Oke, gitu aja Mas Koko. Terima kasih atas waktunya. juga, Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.